saya memang menitipkan pesan ke beberapa rumah sakit besar untuk bisa menjadi pengampu secara nasional untuk penyakit-penyakit tertentu. Dan RSCM mendapat tugas sebagai pengampu nasional untuk diabetes. Karena diabetes, bahasa teman-teman di medis adalah mother of all diseases. Jadi kalau sudah kena diabetes, itu bisa lead ke penyakit ginjal, penyakit jantung, stroke, dan penyakit-penyakit lainnya. Dan jumlah penderita diabetes di Indonesia yang diperkirakan ada 20 juta, tapi baru bisa teridentifikasi 5 juta orang. Yang meninggal setiap tahunnya di atas 200.000. Padahal pengalaman saya mungkin kalau data di Indonesia lebih besar lagi dari itu. Nah, tugasnya teman-teman di RSCM adalah memastikan kita bisa menyusun jaringan layanan mulai dari yang paling bawah ya, paling jauh di levelnya puskesmas sampai ke paling canggih di levelnya RSCM untuk targetnya satu, mengurangi kematian masyarakat Indonesia dari diabetes. Nah, sekarang saya akan minta Dr. Liz untuk cerita kenapa kerjasama dengan Jocelyn. Karena Jocelyn is the best diabetes research and treatment organizations yang ada di US dan mungkin di dunia ya. Itu sebabnya saya minta Dr. Liz untuk cari partnernya sehingga nggak usah reinvent the wheel lagi gitu ya, langsung bisa mulai. Oke, saya minta nanti Dr. Liz, dan Dr. Liz nanti bisa, we will give a chance also to Sanjeev to explain about Jocelyn and what are their experience in managing diabetes care in the United States. Please, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, bahwasanya Menteri Kesehatan telah mengamanahkan pada beberapa rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan untuk melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah bagaimana kami bisa mengatasi permasalahan yang selama ini tidak pernah selesai, yaitu mencari suatu kolaborasi untuk bisa mengatasi penyakit-penyakit yang menjadi sumber dari pengeluaran atau kematian yang tinggi di Indonesia. Nah, RSCM saat ini diminta untuk bisa melayani diabetes pada pasien-pasien secara terintegratif, dan kemudian kami menyusun strategi bersama-sama dengan Jocelyn, yaitu rumah sakit yang kita pilih karena itu adalah yang terbaik di dunia, untuk kemudian kita bisa membuat rumah sakit lain belajar pada kami, dan kami bisa menurunkan kepada puskesmas. Nah, persoalan ini memang betul sekali disampaikan oleh Bapak bahwa diabetes adalah ibu dari segala macam penyakit. Yang kita temui di rumah sakit semua sudah merupakan orang-orang yang memerlukan penanganan yang besar sekali, seperti stroke, serangan jantung, cuci darah karena ginjal, penyakit kebutaan karena diabetes mellitus ini, dan banyak sekali. Oleh karena itu, kalau kita mau menurunkan angka-angka stroke, jantung, ginjal, dan lain-lain, maka diabetesnya yang harus diatasi. Persoalannya adalah bagaimana menemukan pasien-pasien ini. Tentu kita harus mengajak kolaborasi para rumah sakit lain yang ada di Indonesia beserta sampai puskesmasnya mencari dan mengobati mereka sedini mungkin. Strategi pengobatannya tentu harus kita susun, karena kita juga bisa mempelajari dari apa yang telah mereka temukan di Amerika, bagaimana penanganan yang termutakhir, yang tercanggih, dan paling efektif untuk mengatasi hal ini. Oleh karena itu, terima kasih untuk Menteri Kesehatan yang telah membuat strategi ini sehingga RSCM jelas sekali untuk melakukan hal-hal yang sangat penting di masyarakat dalam menurunkan angka kematian di Indonesia. Kematian diabetes itu adalah kematian jantung, stroke, ginjal, dan lain-lain. Itu adalah satu penanganan yang dari ujung ke ujung yang harus kita atasi. Oleh karena itu, kami dengan bangga sekali bisa berkolaborasi dengan Jocelyn Medical Center dari Amerika yang tentunya saat ini bersama saya di sini untuk bisa menjelaskan itu, Bapak Sanjeev. Mr. Sanjeev, could you explain to them about the Jocelyn Medical Center? Yes, good morning. So my name is Sanjeev Mehta. I'm a physician at the Jocelyn Diabetes Center and also the Chief Medical Officer. The Jocelyn Diabetes Center is located in Boston, Massachusetts. We're affiliated with Harvard Medical School, and we are the oldest and largest diabetes center in the world. We've been committed to the cause of diabetes for over 125 years.
Our reputation is both clinical care as well as research, both from basic science as well as advanced clinical research trials. But we also have a third arm, which is our Global Care and Advisory Division, which is led by Mrs. Jennifer LeBlanc, who is here with us today. And what she has been doing is been working with our SCM since February of 2023 to begin discussions in terms of how can we bring the latest advances in diabetes education, diabetes care, and perhaps even diabetes research to Indonesia, to Jakarta, and the RSCM so that we can bring our learnings, adapt them locally, and then work through a very comprehensive implementation process to really improve the outcomes of persons living with diabetes. The challenges that Jakarta and that Indonesia faces are no different than the challenges that are being faced in Boston. It is not a matter of the number of doctors. There are not enough doctors anywhere in the world. It is not a matter of the patients having unique challenges. The patients around the world have very unique challenges. The issue, as was mentioned by Minister Budi, is about implementation. How does one scale the best knowledge, the best care to reach a very diverse, geographically distributed population so that we can prevent diabetes, manage diabetes, and prevent the early mortality that is sadly associated with this condition? The intention to diabetes is very pragmatic. Many of us in this institution are focused on medicine, but this has major economic impacts, major financial impacts, as well as major personal impacts for all of us. I'm sure almost everybody here in the room has been impacted quite directly through our families and through our loved ones by this condition. So we are very excited to be here. We'll be here on site for about 3.5 days to gain much more information, to tour the facilities so that we can really understand how we can adapt what we would consider best practices to your organization and to your culture. So we thank you for inviting us, and we look forward to the next 3 days. Ada pertanyaan? Silakan. Kepada Ibu Lilis dan Mas Jeff ini, saya pengen bertanya terkait dengan detail kerjasama ini kan adalah visiting onset pertama ya dari Jocelyn ke RSCM itu. Nah kemudian kerjasamanya ini yang skemanya akan seperti apa, akan mengenai hal-hal apa, atau ada yang menjadi fokus nggak terkait dengan kerjasama antara RSCM dan Jocelyn? Jadi sebetulnya pembahasan kami dengan Jocelyn sudah dari tahun lalu. Kita sudah membahasnya dari tahun 2022 dan kita sudah menyusun strategi. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas dari kemampuan RSCM terlebih dahulu. Karena kalau kami sudah bisa mampu selevel dengan mereka, baru kami akan mengajar rumah sakit lain. Dan mereka akan memandu kita. Bagaimana mereka nanti akan datang ke klinik diabetes center kita yang baru di Gedung Kanigara yang sudah diresmikan Pak Menteri tanggal 3 Maret yang lalu. Mereka akan melihat apakah ada gap dalam pembuatan alur pelayanan kami, kemudian peralatan yang kami miliki dan sebagainya, lalu mereka akan memberikan rekomendasi apa yang harus kami perbaiki. Di sisi lain adalah mereka akan mengajar kepada para dokter-dokter ahli kami seandainya memang diperlukan penambahan kemampuan dari teman-teman di lingkup diabetes mellitus ini. Karena diabetes mellitus ini bukan hanya untuk menangani kadar gulanya saja gitu ya, tetapi juga bagaimana komplikasi-komplikasinya. Jadi mereka akan melihat lingkup beberapa disiplin ilmu seperti bedah vaskuler untuk menangani kaki yang perlu diamputasi dan sebagainya, juga mengenai cuci darah dan sebagainya. Dan mereka itu akan membantu kami pada tahap selanjutnya. Setelah kami bisa mencapai level yang diinginkan, kami akan bersama-sama mereka menyusun strategi mengajar kepada rumah sakit yang lain sehingga mereka menjadi sama seperti RSCM. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia begitu luas, tidak semua orang harus datang ke RSCM, artinya ke Jakarta. Mereka bisa mengakses ke rumah sakit yang terdekat dengan lokasi mereka berada. Demikian. Dan juga satu lagi ada research. Kita akan melakukan research bersama karena kita tahu dengan populasi yang ada di Indonesia mungkin ada perbedaan dengan populasi yang ada di Amerika. Jadi kita akan melakukan research. Barangkali ada satu pertemuan baru bahwa kita memerlukan penanganan yang lebih spesifik. Dan itu menjadi satu hal yang kita jadikan lingkup perjanjian. Terima kasih. Sandy, do you want to answer? They asked about the scope of our collaboration. Oh, absolutely. Sure. Okay. Silakan, Pak.
So when Jocelyn partners with health systems domestically and internationally, we approach it in 3 phases. We are in the middle of the first phase, which is what we consider a deep assessment, where we again, we've been speaking for nearly 6 months already to start to understand the management and care of diabetes in Indonesia, especially through the lens of RSCM. Through this assessment phase, which will continue here and continue after we're done through an extension that was recently signed, we will really aim to understand the clinical, the operational, the system level factors related to diabetes management across Indonesia, especially as it relates to the care provided by RSCM and its affiliates. After this assessment is done, we will provide recommendations on what we think are best practices to both deliver advanced therapies, as Minister Budi was mentioning in the auditorium previously, as well as how we can kind of scale the care across this geographically distributed region. Following the assessment phase and the delivery of our comprehensive recommendations, Indonesia will be offered the opportunity to participate in what we would call phase 2, which is where Jocelyn actually becomes a partner in the implementation of those recommendations. And then that would again be a phase to be determined by the Minister Budi and the team at RSCM. And then there are subsequent phases where we could even consider a formal affiliation between the sites, which is called a branded affiliation, where there's really a formal relationship between Jocelyn and RSCM. So again, right now we're beginning phase 1, which is a deep assessment to really understand. Jocelyn does not come to any health system assuming that what we do in Boston makes any sense for Indonesia. We come understanding what we think are best practices, but we absolutely understand the need to adapt locally. And then again, we do look forward to participating in phase 2, which is where we work hand in hand on the implementation of those recommendations, as well as any adjustments that are made by the local team.